semua, kembali lagi di podcast Ruang Makna bersama saya Angeli dan rekan saya. Aku Aren. Hari ini kita bakal bawa topik yang sedikit kontroversial. Ya nggak? Betul banget, kita tuh mau bawa topik tentang kartu tarot, AI, dan apa sih hubungannya sama Islam dan psikologi. Mungkin beberapa orang bakal mikir kalau tarot itu buat meramal masa depan. Tapi kalau di zaman sekarang, tarot itu lebih ke masuk ke dunia digital, kayak bisa dijadiin aplikasi sendiri, bisa lewat web sendiri. Dan kamu tahu sekarang tuh penggunanya banyak yang muslim loh. Kan hal ini ada pro dan kontranya kan. Iya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang kartu tarot dan AI. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, dulu itu tarot tuh kan sering dipakainya buat ramalan-ramalan ya. Tapi karena sekarang zamannya digital, jadi tarot itu bisa dilewat akses di HP, kayak di TikTok, IG, atau di chatbook gitu. Nah, terus sekarang juga nggak soal ramal-ramalan lagi sih kilasnya ya. Lebih ke mereka ngeklaimnya sekarang lebih ke refleksi diri. Katanya sih refleksi, tapi masih bilang kayak pakai kartu, nanti kamu bakal ketemu jodoh kamu minggu ini kamu bakal dapet apa, terus pekerjaan kamu bakal berubah gitu. Iya sih, tapi itu kan yang jadi pertanyaan besar ya, karena dulunya ya disangkut pautkan dengan ramalan. Kalau sekarang lebih gampang gitu diaksesnya. Terus kalau di sisi Islam, ramalan itu banyak pro dan kontranya sih. Tapi di sisi lain, tarot modern ini katanya bantu orang gitu memahami dirinya sendiri, yang tadi kamu bilang refleksi diri. Nah, kalau dari jurnal yang udah kita bikin berdua nih, kan ada tuh muncul pertanyaan-pertanyaan kayak tarot itu tarot itu haram atau bisa digunakan buat kalau cuma buat refleksi diri, terus dampaknya ke mental kita gimana, terus pengaruh teknologi sama AI yang menyebarkan praktik tarot ini gimana, kan juga ada ya sekarang. Iya, dan yang gak kalah menarik itu kan kalau misalnya di sisi Islam tuh kan tarot itu kan ramalan ya. Kalau di sisi Islam ada yang namanya sholat istikharah. Jadi kita tuh kayak ngebandingin, ini tuh sama-sama buat cari petunjuk gitu loh. Kayak di sisi Islam ada sholat istikharah, kalau ini kan tarot sebagai ramalan, tapi beda sih pendekatannya gitu, sangat beda. Udah langsung to the point aja nih. Kalau dalam Islam, tarot atau ramalan itu gimana? Dilarang keras pastinya, karena aku pernah baca ya Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwa syirik itu mendekatkan kepada perbuatan setan. Jadi kalau dari sisi Islam, ramalan itu tidak boleh, dan kata fatwa MUI juga mempercayai tarot itu bisa masuk ke ranah syirik, percaya kepada hal gaib selain Allah. Ngeri ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, sekarang banyak, bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan yang ngomong, enggak kok, aku nggak percaya, cuma buat fun-fun aja. Nah ini sih yang bahaya, karena kan dari awal kita mempercayai nih satu simbol, kayak kita ya kayak ramalan kita bakal ketemu jodoh kita hari ini misal. Nah ternyata kebetulannya dapat. Nah itu dari awal kayak gitu, nanti berlanjut terus. Jadi itu kayak sugesti kali ya. Kalau misalnya terus berlanjut, itu ya kita jadi percaya, maksudnya gitu. Iya, karena kebetulan juga kali Iya. ya. Oke teman-teman, tadi kan kita di awal udah bilang ya, kita mau lihat pandangan dari Islam dan psikologi. Oke, aku mau nanya, kalau misalnya dari pandangan psikologis itu, tarot itu kayak gimana ya? Kalau di sisi psikologis ya, tarot itu bisa jadi kayak kalimat penenang gitu loh. Misalnya nih,
kan kamu lagi galau, Ya. terus pas baca kartunya keluar, kamu emang lagi diuji tapi kamu kuat. Oh, Nah iya. itu kan bikin kita ngasih dorongan ke otak buat oh tenang aja, aman kok gitu. Iya. Jadi itu tuh kayak kalau dijadiin kebiasaan, itu tuh orang bakal ngalamin yang namanya decision paralysis. Wow. Nah itu tuh Menarik. jadi bingung mau ngambil keputusan, kalau nggak sama tarot nggak bisa. Itu berarti masuknya kayak tadi ya, kayak sugesti atau kebiasaan dan akhirnya jadi ketergantungan. Ya terus juga mempengaruhi kesehatan mental tau. Kayak kalau dijadiin ke jangka panjang. Ya karena mungkin mereka ketergantungan kartu tarot itu kan. Nah sekarang kita ngomongin soal AI-nya nih. Kayaknya tarot makin hari makin gampang diakses gitu ya. Banget sih. Karena sekarang aplikasi tarot bisa kayak input penggunanya, bahkan kayak bahasa yang personal yang meyakinkan gitu loh. Jadi justru itu yang membuat bahaya dan makin banyak orang percaya karena yaitu mungkin kata-katanya relate dengan dirinya sendiri. Jadi ya udah kayak percaya aja gitu. Iya, apalagi remaja-remaja sekarang kayak seusia kita atau SMA kuliahan gitu kan, kayak coba ngeakses di TikTok, nge-search atau nge-scroll dikit-dikit ada tarot, oh hari ini, minggu ini gitu. Nah betul banget. Bahkan karena maraknya tarot di dunia maya gitu ya, bahkan ada orang sekumpulan orang itu yang bikin kayak tarot Islami, kan sangat bertentangan ya, karena ya tarot kalau Islam kan udah dilarang. iya udah dilarang keras gitu. Iya, udah Tapi ini diharamkan juga. kontroversial karena tetap pakai simbol yang asalnya bukan dari Islam, karena tarot tuh kan awalnya dari ramalan gitu, jadi simbol-simbolnya ya kita sebagai Islam tuh gak boleh gitu. Iya, kalau dilihat-lihat juga simbolnya itu kayak ada matahari, ada Iya. kambing, ada apa gitu kan. Mungkin sebagian agama mereka meyakini bahwa itu tuh ada maknanya gitu, tapi kalau di Islam kan dilarang. Kalau bicara tadi tentang tarot gitu ya, kita Islam ya, kita punya namanya tuh kayak kita mau cari petunjuk hidup itu dengan sholat istikharah. Nah iya, kalau di Islam kan kita punya istiqoroh ya. Di istiqoroh itu kan kita istilahnya kita langsung minta bimbingan ke Allahnya gitu. Ya. Tapi bukan dari apa ya? Bukan dari kartu, bukan dari algoritma atau dari apa aja gitu. Dan yang sedikit membedakan itu kita hasilnya itu bukan jawaban langsung gitu, tapi lebih ke kayak kita bisa lebih gampang mutusin buat ngambil apa, terus hati juga lebih jadi tenang gitu. Jadi mungkin jawabannya itu bukan jawaban yang bisa langsung didapat, tapi bisa dicari gitu. Betul sih, karena sholat istikharah di agama kita gitu ya, sesuai dengan akidah kita gitu ya. Jadi gak bisa simbol-simbol kayak tarot tuh dijadiin lamaran kalau dalam Islam. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kita kali ini tuh kayak kartu tarot digital atau AI itu tuh mungkin kelihatan modern, terus kelihatan seru juga kali ya. Tapi kita harus tetap hati-hati teman-teman, terutama buat yang muslim, soalnya akidah itu bukan masalah sepele. Nah, kalau mau tentang refleksi diri, kita tuh bisa ngikutin cara-cara syar'i dan dibenarkan oleh agama kita. Dan gak bikin ketergantungan. Ingat, petunjuk itu hanya datang dari Yang Maha Mengetahui. Oke, jadi terima kasih sudah dengerin podcast kita kali ini. Semoga bisa jadi bahan renungan juga buat teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih banyak teman-teman Ruang Makna yang sudah menyaksikan episode kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.